Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Onset Outset Official. Kali ini kita akan belajar mengelola atau bermain dengan data string. Nah, sebagaimana kita ketahui, kita mengenal ya di dalam stata itu ada dua tipe data. Yang pertama itu data string atau data karakter atau data huruf, dan yang kedua itu data non-string. Gambarannya kurang lebih gini. Jadi saya punya beberapa variabel di sini. Nah, ini sini ada no, ID, klasifikasi dan seterusnya. Nah, kalau yang data non-string atau data numerik ini dicetaknya hitam. Kalau data string dicetaknya merah. Ya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan masing-masing butuh ditempatkan pada tempat yang seharusnya. Misalnya kayak gini ya, data non-string dulu deh kita bahas. Data non-string itu kan misalnya di sini no, ada nomor itu ada 1, 2, 3 seterusnya, dan ID 2886. Nah, data non-string ini kelebihannya dia bisa dilakukan operasi aritmatik terhadapnya. Misalnya ya, Bapak tuh bisa nih 1 dikali 2886 hasilnya 2886. Atau 2 ditambah 2263 hasilnya 2265. Atau 3863 dikurangin 3 hasilnya 3860. Jadi seperti itu. Nah, kalau data string dia data yang ya kayak seperti ini, kayak ada hurufnya atau bentuknya memang kayak begini nih, sudah pernah dan tidak pernah, atau data yang terkait ada hurufnya lah gitu. Atau bisa juga data yang numerik dirubah menjadi string gitu. Jadi memang misalnya ada angka misalnya 60, 66 dan sebagainya. Cuman karena kita sudah rubah tipenya menjadi string, dia nggak bisa dilakukan operasi aritmatik. Tapi dia harus diolah secara string juga gitu. Ya kayak kemarin kan kita belajar tentang kode BPS gitu ya. Kalau kode BPS itu kan mengolahnya tuh harus gabungan ya antara string dan non-string. Karena memang di data BPS itu 2 digit pertama itu mengidentifikasikan kode kabupaten. Kalau kayak kemarin kita bahas di video sebelumnya, misalnya 11 itu artinya Aceh, 12 Sumut, 13 Sumbar gitu ya. Ntar ketika dia digabung dengan 2 digit selanjutnya, dia akan bermakna sebagai kabupaten. Misalnya 1101 kalau nggak salah Simeleu ya. Kemudian dan seterusnya gitu. Jadi 2 digit pertama maknanya provinsi, 2 digit selanjutnya maknanya adalah kabupaten ketika digabung dengan 2 digit pertamanya gitu. Nah, cuman masalahnya gini. Misalnya kita punya 2 digit ya, 2 variabel. Yang pertama variabel provinsi dan variabel kabupaten. Variabel provinsi misalnya 11, 12, nih 28 gitu ya. 28, 22, 36. Dan variabel kedua 86 dan seterusnya, 63, 63, 80 dan seterusnya gitu ya. Itu kan nggak bisa kita, cara ngegabungnya gimana tuh? Kan nggak bisa ya, data numerik tuh digabung. Nah, cara ngegabung biar jadi 2886 itu caranya mesti lewat tipe data string. Contoh misalnya gini ya. Misalnya kita mau ngegabung nih data klasifikasi dengan data kode. Nanti kita pengen dapet satu variabel baru yang isinya misalnya kalau di observasi pertama nih A60 ABCDEF, A66 ABCDEF gitu ya. Nah, cara ngegabungnya gimana? Nah, itu bisa dilakukan oleh pada pengelolaan tipe data string. Nah, caranya kayak gini. Sama misalnya kita mau bangun variabel baru ya. Variabel misalnya variabel contoh misalnya.
yang merupakan penggabungan klasifikasi dan kode. Caranya tulis gen ya. Kemudian nama variabel barunya apa? Sama dengan, terus misalnya gini. Nah, kayak gini ya. Biar jelas nih. Nah, sama dengan variabel yang pertamanya yang mau digabung klasifikasi, dan yang variabel keduanya itu ABCDF. Kalau kita gabung, kita tekan, hasilnya seperti apa? Nah, kodenya running ya. Hasilnya kayak gini nih. Nah, tuh dia. Dia merupakan penggabungan antara variabel klasifikasi dan kode. A60 ABCDF, A66 ABCDF. Gini ya. A60 ABCDF, A66 ABCDF. Oh, jangan gitu, Pak. Kita mau A60 ada spasinya. Bisa, tenang aja, bisa diatur. Caranya gini. Misalnya Bapak mau ngeganti nih variabel yang barusan dibikin. Di replace aja, kita udah belajar replace ya. Replace variabel yang mau diganti. Terus sama dengan variabel klasifikasinya ditambah terus ketik titik 2 titik apostrofi atau tanda kutip 2 gitu ya. Tanda titik kutip 2 terus ditambah terus ketik spasi. Ya. Nah, kemudian ditutup sama tanda kutip 2-nya. Terus klik tambah lagi dan ketik variabel keduanya, variabel yang mau digabung yang keduanya. Ini kode ya. Hasilnya nanti seperti apa? Hasilnya kayak gini tuh, kepisah dia. Nah, gitu. Ini kalau di Excel nama fungsinya concatenate ya, kalau nggak salah ya. Kalau di Stata enak, tinggal klik tanda tambah aja. Cuman kalau di tanda tambah di Stata pada data string, dia artinya bukan fungsi aritmatik, tapi didempetin, digabung. Nah, ini untuk menggabung dua variabel. Nah, sekarang misalnya gini, Bapak misalnya tuan manajer ya, tuan manajer bagian data, punya anak buah enumerator banyak. Nah, pas deadline Bapak minta tolong kumpul datanya gitu. Terus ditanya misalnya ada si X gitu, udah rapi belum datanya? Udah Pak, coba dilihat datanya. Dilihat, dikirim lewat email. Pas Bapak buka, Bapak mau ngecek nih, berapa sih nih orang yang responden yang buang sampah di jalan, orang yang berapa orang yang pernah, berapa orang yang nggak pernah gitu. Bapak melihat datanya. Datanya begini Pak. Masya Allah, berantakan begini. Nah, jadi ada yang spasinya ada spasinya begini nih, ada spasinya banyak. Terus sampai di terakhirnya juga banyak juga tuh. Jadi di tengah dia datanya. Terus ada yang hurufnya besar. Terus ada hurufnya besar, kecil, proper ya. Besar, kecil. Ada yang pakai titik segala. Ada yang begini nih, besar dan kecil doang gitu ya. Terus ada yang alay nih, pakai akeong, pernahnya pakai akeong, pakai emoticon lagi ya. Nah, terus yang pernah, ini normal nih pernah. Terus ada yang disingkat segala gitu. Terus ada yang tidak pernah, tengahnya panjang nih Pak. Ada spasinya panjang baru pernah, tidak pernah gitu. Nah, di Stata data string itu sangat sensitif. Huruf besar, huruf kecil, spasi, titik dan sebagainya itu sensitif banget gitu. Nggak pakai spasi juga itu kayak begini nih. Itu sensitif. Nah, ketika itu sempat ke input di dalam value tabel Bapak, hasilnya kayak begini, dibaca sebagai satu nilai gitu. Padahal kan nih sebenarnya konsepnya sama ya. Ini kan yang tidak pernah, pernah, cuman ada dua nih, tidak pernah dan pernah gitu ya. Cuman cara pengetikannya
agak lain gitu. Dan dia akan masuk kepada satu nilai yang unik jadinya. Tuh kayak begini nih Pak. Ini datanya kayak begini, berantakan. Tenang, karena Stata bisa mengcleaning kasus kayak begini gitu ya. Yang pertama kita coba pertama gini ya. Misalnya ada beberapa strategi untuk menyikapi data-data yang kayak begini. Misalnya yang pertama, kita mau bikin data yang misalnya dia ada kata tidak pernah, dia dianggap 1. Atau kalau dia nggak ada kata tidak pernah yang ini ya, lower semua hurufnya, dia dianggap 1. Cuman kalau misalnya dia nggak seperti ini nilainya, itu dianggap 0, return jadi 0 gitu. Nah, caranya adalah gini. Bapak buat dulu, misalnya Bapak mau bikin generate variabel baru, namanya misalnya buang sampah 2 misalnya. Nah, kemudian sama dengan strmatch, kemudian buka kurung, nah kemudian masukin variabel originalnya. Variabel originalnya yang ini ya. Nah, nggak ada embel-embel apa-apa, buang underscore sampah underscore di jalan gitu ya. Koma, nah Bapak mau ngedetect yang mana nih? Yang misalnya yang ada kata tidak pernahnya gitu, tidak pernah huruf kecil semua. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya kalau di run, hasilnya kayak gini Pak. Nah, kayak gini ya. Nah, dia kalau yang misalnya huruf kecil semua tidak pernah, seperti yang barusan, dia akan ditandain 1. Ini kayak gini, tidak pernah 1. Ini 1 juga nih. Tuh ya. Kemudian mana lagi? Nah, kayak gini 1 ya. Yang ini kenapa nggak masuk? Karena dia ada spasinya Pak. Tuh kan ada spasi tuh. Nah, yang kayak begini dibaca bukan sebagai tidak pernah per se, tapi harus spasinya juga harus tetap dibaca gitu. Nah, Bapak bisa menggunakan strategi ini untuk data-data yang mudah ya, data-data yang simple gitu. Kasusnya nggak kayak begini, ini agak ruwet gitu. Cuman intinya saya tawarin konsepnya aja dulu gitu. Ini nanti hasilnya nanti bisa Bapak lihat data-data yang tidak pernah dan bentuknya seperti ini doang yang simple kayak begini. Itu ada berapa buah dari total variabel? Oh, ada 14 tuh yang variabel kayak begini. Oke ya. Nah, itu yang pertama, strategi pertama. Atau strategi kedua, Bapak. Strategi kedua itu kayak gini. Misalnya mendeteksi karakter juga. Cuman misalnya Bapak mau bikin table misalnya ya. Bikin table data yang tidak pernah. Bentuknya kayak begini gitu. Ada elemen tidak pernah gitu ya. Ada elemen tidak dan ada elemen pernah. Tidak ada elemen tidak pernah di mana karakternya itu huruf besar yang proper kayak begini. Nah, nanti akan kedetek tuh kalau misalnya kita bikin dalam table. Hasilnya kayak gini tuh. Jadi semua yang punya karakter seperti ini itu akan ke capture sama dia. Ini kan ada titiknya ya. Cuman dia punya karakter kayak begini. Tidak dan pernah. Coba misalnya kayak barusan tuh. Kan ada variabel yang kopinya spasinya banyak. Cuman sebenarnya dia punya karakter yang mirip, huruf kecil
semua misalnya gitu ya. Nah, tuh, yang spasinya di tengah juga masuk di sini. Bisa ke capture. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk misalnya gini, atau satu lagi deh contohnya ya, biar jelas. Coba cari variabel yang ada akeongnya. Nah, nanti dia, oh ada 4 buah tuh dari, sama nggak hasilnya? Sama dia tuh. Cuman dia lebih spesifik aja di sini. Mendeteksi siapa sih di antara variabel tersebut yang punyai eh, unsur atau karakter seperti ini gitu. Nah, nanti akan di capture sama dia. Nah, ini akan berguna ketika misalnya Bapak pengen ngerubah misalnya. Misalnya Bapak pengen membuat satu variabel baru yang isinya itu tidak pernah misalnya ya. Generate tidak pernah jika variabel aslinya tuh punya unsur kayak begini. Nah, kan bisa juga jadi logikanya kan. Nanti tinggal di mix saja strategi-strategi komen ini gitu. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya kayak gini. Pertama, Bapak caranya seperti biasa generate, buang sampah, misalnya kode barunya 4. Terus value yang Bapak pengen buat apabila dia punya variabel apa namanya? Dia punya karakter ini. Nah, tinggal dimainin if-nya aja, Pak. Jadi generate nama variabel barunya sama dengan value yang akan kita bikin jika spasi strpost buka kurung. Nah, kemudian masukin variabel aslinya, buang sampah di jalan, koma, nah identifikasi value yang pengen kita capture gitu. Nah, hasilnya nanti datanya kayak gini, Pak. Nah, nanti barang siapa yang punya karakter kayak begini, dia akan dibikinin satu variabel baru yang nilainya tidak pernah lower semua, sesuai dengan request kita nih. Nah, gitu ya. Itu strategi kedua. Atau gini, Pak. Bapak bisa nih, misalnya ya, kan tadi data kita gini ya. Nah ada masalah nih, ada huruf gede, ada huruf kecil. Gimana kalau kita misalnya kita jadiin huruf gede semua, atau huruf kecil semua, atau eh, proper semua lah, gitu ya. Jadi misalnya kayak gini nih propernya, tidak T-nya gede, huruf di belakang kecil, terus yang spasi huruf pertamanya gede, huruf di belakangnya kecil lagi. Nah, ada beberapa komen yang bisa digunakan untuk ke sana. Kita pertama bikin variabel yang isinya itu mengandung string yang lower semua hurufnya. Caranya, misalnya kita mau bikin variabel baru ya, generate, buang sampah di jalan, sekarang kita udah yang nomor 5 ya, sama dengan str lower. Nah, fungsinya nih str lower, buka kurung, buang sampah di jalan ini variabel aslinya. Hasilnya kayak gimana, Pak? Hasilnya kayak gini. Dia agak lebih netral tuh dari. Walaupun yang kayak keong gini belum terpecahkan, atau yang spasinya banyak kayak begini belum terpecahkan. Cuman kita bisa lihat ya, variabel yang terbentuk tuh kayak gimana sih. Nah, misalnya yang barusan tambah 5. Oke, lebih bersih ya dibandingin ini variasinya tuh. Ini udah tinggal beberapa aja tuh yang bentuknya seperti apa namanya? Permasalahan upper dan proper upper dan lowernya udah terpecahkan di sini. Memang ada beberapa karakter yang perlu dipecahkan lagi, kayak misalnya yang akeong, terus yang spasi dan sebagainya, atau yang nggak punya spasi kayak gini. Oke. Nah, kemudian itu kalau misalnya kita cetak huruf lower semua, atau kita mau cetak
huruf upper semua gitu, huruf gede semua gitu ya. Misal kita buat perbandingan nanti kita bikin variabel baru aja. Kemudian str upper. Kalau ini lower, ini upper, ini variabel aslinya. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya kayak gini, Pak. Sorry. Nah, yang ini ya, nomor 6. Nah, tuh huruf besar semua. Gambarannya gimana? Nah, coba kita bandingin. Ya, kurang lebih sama, cuma hurufnya agak besar dia jadinya. Ya. Atau kita mau yang proper bisa juga. Caranya generate seperti biasa, namain variabelnya yang beda ya karena kita generate. Kalau kita Bapak mau kerja di satu data, ya diganti jadi replace saja. Cuman ini kan kita mau bikin perbandingan. Misalnya str proper. Jadi hasilnya kayak gimana? Hasilnya kayak gini, Pak. Tuh. Bentar ya. Tuh, jadi dia rapih tuh. Huruf besar, di belakangnya huruf kecil, huruf besar huruf kecil, spasi huruf besar huruf kecil. Ada bisa lebih bersih nggak? Coba kita lihat. Oh, sama aja. Tuh, sama aja ya. Cuman at least ini salah satu strategi ketika Bapak menghadapi data yang ada permasalahan string di dalamnya. Itu strategi ketiga untuk menyeragamkan karakter. Nah, sekarang kita masuk ke strategi keempat. Kita mau ngebuang variabel-variabel yang banyak spasinya. Nah, kayak gini nih. Variabelnya gini. Nah, atau yang kayak gini, di tengahnya panjang itu spasi. Di tengah atau di awal dan di akhirnya spasi. Nah, kita mau bikin satu variabel yang mengatasi hal tersebut. Caranya Bapak bikin seperti biasa. Misalnya Bapak mau bikin generate variabel baru. Di sini tulis variabel barunya namanya apa yang akan kita bikin. Nah, sorry, yang 4 dulu dong, nomor 4. Generate, buang sampah di jalan, variabel barunya apa? Street trim. Nah, tulisnya gini nih, str itrim, buka kurung variabel aslinya yang akan kita tuju, yang akan kita olah datanya. Jadi bikin variabel baru dengan membuang spasi yang banyak pada variabel buang sampah di jalan. Hasilnya gimana, Pak? Hasilnya gini. Nah, berhasil ya. Kita lihat datanya. Datanya gimana? Nah, kita coba lihat data ininya ya. Summary-nya. Nah, yang di tengah tadi, ya, yang kayak gini nih, variabel di tengah tadi, itu terpecahkan nih, yang ada 4 biji nih. Dia sudah ke insert ke yang proper. Ini awalnya 15, awalnya 32 ya. Sorry. Ini variabel aslinya gini aja deh. Bandingin sama variabel aslinya. Nah, ini ada 4. Ya. Terus ini ada 15. Kalau ketika di apa? Oh iya. Masuknya kemana yuk? Masuknya ke tidak pernah data aslinya gini. Ada 4. Masuknya yang ke sini nih. Ini data aslinya ya. Data aslinya kayak gini. Ada 4. Tidak pernah spasi begini. Terus ada juga yang tidak pernah lower semua. Spasi gini. Ini kan datanya semua lower ya. Nah, di sini juga ada lower, cuman bedanya di sini di tengahnya spasinya banyak.
Nah, data ini masuk ke sini. Hasilnya kayak gini. Tuh, ada 18 sekarang. Oke, itu memecahkan data yang spasinya banyak di tengah-tengah karakternya. Nah, cuman ada juga masalah beberapa data tuh kayak begini nih, Pak. Di tengah gitu, apa namanya? Di awal dan di akhirannya itu ada spasinya. Mau spasinya banyak, mau spasinya sedikit gitu. Nah, yang kayak begini nih mecahinnya kayak gimana? Mecahinnya kayak gini. Misalnya buat perbandingan lagi, kita bikin variabel baru ya. Generate nama variabel yang baru yang akan kita bikin sama dengan trim. Kalau tadi street trim, kalau ini trim doang. Nah, kemudian buka kurung, variabel asalnya apa yang akan kita olah. Hasilnya gini. Udah berhasil. Kita lihat nih. Ya, kita lihat kesimpulannya aja deh, summary-nya. Tuh. Jadi yang ini itu akan masuk ke apa namanya? Ke sini nih. Ini lower semua ya, tidak pernah. Jadi dia akan masuk yang ke bawah. Jadi ini ada 14, kemasukan 5 jadi 19. Oh, tepat. Oke. Nah, kemudian gini. Misalnya itu beberapa strategi ketika kita mau ya beberapa strategi ya. Ada juga caranya gini Pak, misalnya kita punya data kayak gini ya. Bapak punya data klasifikasi ini. Isinya A, B, A, B, angka, terus B angka gitu. Gambarannya kayak gimana sih? Coba Bapak lihat. Tabel klasifikasi. Nah, tuh. Kurang lebih gambarannya kayak gini, Pak. Jadi ada A, terus ada B. Jadi ada hurufnya ada satu nih. Pokoknya agak-agak mirip ya polanya. Ada A dan diikuti angka, dan ada B diikuti angka gitu. Nah, misalnya kita mau bikin satu data, A-nya diganti jadi misalnya Aceh, dan B-nya kita ganti jadi Bandung. Jadi Aceh 90, Aceh 93, Aceh 94, terus Bandung 10, Bandung 11 dan seterusnya gitu. Caranya gimana, Pak? Caranya kayak gini nih. Misalnya Bapak mau bikin variabel baru ya. Nama variabel barunya namanya apa? Seperti biasa, sama dengan kemudian sub in str. Tulisannya sub in str, buka kurung, terus variabel aslinya itu apa? Terus nama karakter yang Bapak mau rubah itu karakternya apa? Misalnya A, ya. A Bapak mau ganti misalnya menjadi apa misalnya? Jadi Aceh misalnya. Nah, jadi buka kurung A, tutup kurung, buka titik di apostrofi buka, kemudian A, kemudian apostrofi tutup, koma, terus titik 2 di atas, nama value yang Bapak mau bikin yang baru itu apa? Kemudian tutup kurung, tutup titik 2 penutup, koma, dan titik. Ya, tulis begini aja dulu gitu ya. Hasilnya kayak gimana nanti? Hasilnya kayak gini. Nah, hasilnya dia akan gini. Tuh, Aceh dan seterusnya. Ya. Tinggal yang B nih. Yang B gimana caranya? Sama seperti itu. Kita replace aja karena kita kan mau ngeganti variabel yang ini ya. Kita udah bikin variabel baru nih. Kita mau bikin ganti variabel barunya ini. Yang nilai-nilai B-nya ini kita mau ganti menjadi apa namanya? Bandung. Caranya gimana? Replace kayak biasa, terus seperti di atasnya
sub insert, buka kurung. Nah, klasifikasinya itu jangan klasifikasi doang lagi Pak, karena Bapak kan udah bikin data baru barusan ya. Soalnya kalau bikin data baru, Bapak nanti akan kalau Bapak tulis ini klasifikasi 2, dia fungsinya akan seperti ngulang kayak di awal lagi gitu. Tapi karena Bapak sudah bekerja di data yang baru, maka yang Bapak mau olah kan berarti data yang barunya itu kan. Nah, data yang baru namanya apa? Klasifikasi 2. Nah, kemudian koma, seperti biasa, titik 2 di atas, B, titik 2 lagi, koma. Nah, terus nama value yang mau diganti, yang mau dibikin apa? Bandung misalnya. Koma, titik, tutup kurung. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya kayak gini. Nah, nanti data Bapak sudah jadi gini, Bandung dan Aceh. Ada Bandung 98, Bandung 36, Bandung 90 dan sebagainya. Nah, itu cara melakukan perubahan unsur pada karakter-karakternya untuk mendeteksi unsur dan mengganti karakter-karakternya. Nah, ini bisa diterapkan nanti untuk yang kasus yang kayak tadi nih Pak. Misalnya Bapak kan tadi punya data yang kayak gini, terus ada yang pakai akeong segala nih kayak begini nih. Nah, yang digini diganti aja nih Pak. Misalnya per n akeong h-nya diganti jadi pernah doang gitu. Nggak usah emotikonnya diambil juga gitu. Yang penting ada akeongnya aja tulis di sini. Jadi tulis aja begini misalnya. Kalau ada akeong gitu. Cuman di variabel yang buang sampah di jalan ya, jangan diklasifikasi lagi gitu. Nah, Bapak nanti eksplorasi sendiri ya, Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Nah, kemudian ada kasus yang begini juga Pak. Kasus misalnya kayak gini ya. Nih. Bapak misalnya punya variabel, namanya variabel baru, isinya kayak begini Pak. Hampir, spasi, kampung, dan kali. Nah, kita bikin summary-nya ya, tabel. Var baru nih. Nah, isinya begini Pak. Hampir, spasi, kampung, dan kali. Gitu. Ya. Bapak mau ngerubah, cuma ngerubahnya sebagian doang Pak. Misalnya ganti huruf K-nya ini jadi la. Jadi lampir, lampung, dan lali gitu. Jadi nggak nulis semuanya lagi gitu. Yang awal-awalnya aja. Karena kan beberapa kasus, misalnya Bapak berhadapan dengan ID gitu kan. Bapak kan nggak mungkin bisa ngedetect semuanya. Palingan cuman misalnya kayak yang tadi ya, kayak A, B, C gitu kan. Kalau itu untung kita bisa ngedetect A dan B. Cuman ada beberapa data yang susah kedetect, cuman Bapak tahu nih acuannya. Misalnya yang K-nya harus diganti dengan la misalnya gitu. Karena dia itu misalnya masuk ke, kalau data ID itu misalnya mengidentifikasi satu observasi tertentu gitu. Bisa juga Pak. Jadi prefix-prefixnya aja atau beberapa huruf yang beberapa huruf spesifik deh gampangnya gitu ya. Nah, di sini saya mau ngebahas sebenarnya di sini kan kalau yang di atas, di kasus di atas yang kita ngeganti A jadi Aceh dan B jadi Bandung ini, kita kan isi titik ya. Titik ini maksudnya apa sih? Nah, di sini kita akan jelaskan. Caranya kita tulis dulu, bikin dulu datanya, nanti akan kelihatan maksudnya apa. Ikutin dulu aja Pak ya. Misalnya gen var baru 2, kan variabel barunya ya. Kemudian sub str sama kayak di atas. Kemudian variabel asalnya ini apa? Variabel originalnya, koma. Kita mau ngedetect, kita mau ngeganti barang siapa yang punya ada huruf K-nya diganti jadi la. Cuman kita kita pakai yang satu dulu nih Pak. Jadi var baru, koma K, koma la, koma 1. Hasilnya gimana Pak? Hasilnya kayak gini.
pemirsanya ada ibu-ibu juga nih, bapak ibu ya maksudnya. Nah, nih misalnya. Aslinya kan tadi kampir, kampung, dan kali. Cuman karena kita tulis satu, yang keganti cuman words pertamanya doang. Lampir, sisanya masih original nih. Kalau nggak percaya gini Pak. Kampir, kampung, dan lali ya. Cuman yang keganti cuman si kampirnya doang jadi lampir. Kampung dan kalinya tetap. Nah, maksud dari 1, 2, 3 ini maksudnya apa? Jadi gini. Maksudnya adalah apabila ada beberapa huruf atau unsur KA misalnya di dalam variabel tersebut, ganti yang pertama doang. Kalau yang dua ini ganti yang pertama dan yang kedua. Kalau yang terakhir nih ganti yang pertama dan yang ketiga gitu ya. Kalau titik maksudnya apa? Ganti semuanya Pak. Nah, itu maksudnya kita pakai yang titik aja deh gitu. Nggak bisa gitu. Bapak kadang-kadang menghadapi data yang kompleks. Nah, makanya perlu ada kadang-kadang butuh spesifik kan. Kalau misalnya bos Bapak mau mintanya lampirnya doang yang diganti, gimana caranya? Nggak bisa kita pakai titik kan. Kita mesti pakai spesifik. Caranya gini. Nah, hasilnya kayak gimana? Coba kita run semua ya. Nanti kita bisa bedain ya, bedanya kayak gimana nih. Sorry, ini yang var baru kan udah dibikin ya. Yang var 3-nya dong. Yang var barunya udah dibikin. Tinggal yang 3 dan yang 4. Hasilnya gimana Pak? Ibu? Gini. Nah, yang pertama, kalau misalnya di komanya terakhir kita cuma pakai 1, lampirnya doang yang diganti. Kampung dan kalinya masih tetap. Kalau kita di belakangnya di komanya diganti 2, ya kayak gini. Nah, kampir dan kampungnya dia ganti gitu. Jadi lampir dan lampung. Kalinya masih tetap. Cuman kalau 3, lampir, lampung, dan lalinya juga diganti gitu ya. Ini kalau misalnya ada 3 words kayak begini, ini bisa juga nih kita pakai 3 jadi titik ya, sesuai dengan yang kasus kita di atas gitu. Oke. Nah, itu kita udah belajar 6 strategi untuk mengolah data string. Nah, yang agak macam-macam tuh terakhir kayak gini Pak. Nah, ini saya Pak ngejelasinnya pakai slide ya Pak ya. Misalnya gini nih. Bermain dengan data string. Ada beberapa variabel yang misalnya kita gini Pak. Bapak misalnya punya variabel ABCD. Ya, Bapak cuma mau ngambil BCD-nya doang. Atau Bapak mau ngambil D-nya doang. Atau Bapak mau ngambil BCDEF-nya doang atau DEF. Caranya gimana? Caranya Bapak ketik, ini komen intinya adalah sub str buka kurung, nama variabel aslinya apa, kemudian nomor urut karakternya berapa, dan jumlah karakter yang mau diambil kayak gimana, berapa gitu ya. Misalnya gini, di sini saya mau ngambil karakter nomor 2. Karakter nomor 2 B, jumlah karakternya 3. Kayak gini ya. Kayak gini. Sub str, misalnya ini variabelnya ABCDF nih. Bapak cuma mau ngambil nomor urut yang kedua, si B, sampai 3 item di belakangnya. Bapak tulis di sini gitu. Hasilnya gimana? Hasilnya nanti BCD, A sama EF-nya dibuang. Nah, cara ngitung nomor urutnya kayak gini Pak. Ini misalnya AB di bawah ya Pak ya, pojok kiri bawah nih. ABCDF. Ngitungnya tuh dari gini Pak. Yang 1 tuh yang di sini. Mulai 1, 2 ini berarti B Pak ya. 3 si C, 4 si D, 5 si F, dan 6 si
5 si E, dan 6 si F. Nah, yang bikin ribet adalah Pak, dia bisa pakai nomor urut minus. Jadi bacanya ke belakang gitu Pak. Jadi kalau bacanya ke belakang, urutannya kayak begini Pak. Satunya itu si A, min satunya si F, min 2-nya si E, min 3-nya D, min 4-nya C, min 5-nya B, min 6-nya A. Jadi balik lagi deh Pak. Di sini 1 sampai min 6 sama nih Pak ya. Gitu. Tergantung jumlah karakter yang Bapak milikin gitu. Dan datanya kalau gini kan masih ini ya, masih simple ABCDF. Kadang-kadang ada yang nama orang, nama provinsi itu. Jadi nanti Bapak bisa disesuaikan aja. Kita coba lihat satu-satu ya, cara bikinnya gimana nih. Ini misalnya yang sub STR ABCDF, ambil yang nomor 2, 3 karakter doang. Jadi yang nomor 2, 1, 2, mulai dari B ya, 3 karakter doang. B, C, D. Nah, sisanya dibuang. Kalau yang di bawahnya tuh Pak, minus 3. Minus 3 dan 2 karakter doang. Jadi minus 3 tuh. Ini 1, minus 1, minus 2, minus 3. Diambil 2 doang. Bukan ke belakang Pak, ke depan deh. Jadi udah dimundurin ke belakang, 3 jumlah karakternya ini tetap diambil yang ke depan, bukan ngikut ke belakang. Atau kayak gini Pak. Misalnya variabelnya ABCDF, coba nomor urut 2 titik. Ini maksudnya sama seperti yang tadi sub in STR gitu. Maksudnya nomor urut 2 dan sisanya atau semuanya gitu. Jadi nomor urut 2, 1, 2. Nah, the rest of them itu di jumlah karakternya. Atau yang kayak gini. Yang kayak gini ya, min 3 misalnya ya. Min 3. Ini 1 nih, yang bawah nih Pak nih. 1, 2, ini 1, minus 1, minus 2, minus 3. Mulainya dari D berarti. D diambil semua sisa variabelnya sampai ke belakang, DF. Gitu ya Pak ya. Nah cuman bisa begini Pak. Bapak mau ngambil 2, cuman jumlah karakter yang mau diambil 0. Hasilnya datanya data kosong Pak. Missing dia nantinya. Data kosong ya. Atau Bapak gini, variabelnya cuman ada 6 karakter ya. Ada 6 karakter di sini ya. Bapak bikin lebih dari 6 nih, 15 Bapak bikin, tetap juga kosong deh. Sama sysdata dibikin kosong. Oke ya, itu dulu. Nah, kita coba simulasi sama data yang kita punya. Misalnya gini, Bapak punya data yang kayak gini ya. Ini kode. Nah, ini kode nih. ABCDF. Bapak mau bikin misalnya min 6. Nah, tadi kan belum ada min 6 ya. Min 6 berarti 1, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Mulai dari A lagi. Ambil 2 data, 2 karakter doang. Hasilnya kayak gimana, Pak? Kayak begini. Yang keambil jadi, kalau misalnya 2 doang, A sama B aja ya Pak ya. Benar gak AB? Nah, atau AB doang. Nah, misalnya data nomor 6. Ya. Ini kita pakai kasus-kasus ekstrim nih Pak. Data nomor 6. Nih. A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si F berarti ya. Kita mau ngambil 2 karakter setelah si F. Hasilnya gimana Pak? Hasilnya gini. Ya tetap F doang. Karena setelah F kan nggak ada gitu. Jadi gitu. Atau misalnya kayak gini. Data ABCD. Mulai dari D diambil sisanya. Nah, DF. Ya. Atau kalau dikurangin min 4 ke belakang.
hasilnya gimana? Hasilnya gini Pak, tuh. C, D, E, F sisanya. Oke, mungkin itu ya Pak ya untuk cara ngolahnya. Jadi Bapak bisa memanfaatkan beberapa strategi tadi untuk meng-cleaning data. Nah, nanti Bapak di rumah bisa tuh. Ini kan data kita masih kotor nih Pak, yang buang sampah di jalan ya. Coba Bapak bikin satu latihan. Bagaimana caranya data ini bisa jadi tinggal 2 doang, tidak pernah dan pernah gitu, dengan memanfaatkan strategi yang barusan kita sudah pelajari. Nah, terakhir saya ada ini Pak, ada bonus Pak. Mungkin satu saat Bapak bisa punya ini ya, ada kasus yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Bapak gitu. Misalnya gini, Bapak kita punya data asli nih, buang sampah di jalan pernah ya. Pernah kepikiran nggak Pak? Bisa nggak bikin datanya kebalik? Jadi yang pernah, ini kan pernah, tidak pernah ya. Bapak bikin data ya kebalik iseng-iseng aja gitu. Jadi handrep, handrep kadit, handrep kadit, handrep kadit, handrep gitu ya. Ya, jadi gitu. Di Stata bisa juga tuh Pak. Nah caranya gini, dia pakai komennya namanya USTR reverse, sama seperti kita nerapin di atas gitu. Jadi misalnya kita bikin data baru ya Pak ya. Jadi generate data si buang sampah, kita pengen bikin data mirrornya atau data yang kebaliknya, itu hasilnya seperti apa Pak? Nah jadi hasilnya kayak gini Pak. Tuh. Kalau kita lihat ya, kita coba coba summary-in isinya gitu. Nah tuh Pak, kebalik ya Pak ya semua ya Pak. Nah Bapak jangan coba-coba Pak, lagi kesel sama bos, Bapak kirim data begini, ditanyain ntar sama bos, kok data kebalik gitu, di atas pakai kaca Pak, dipecat Bapak nanti ya. Oke ya, gitu aja, itu intermezzonya terakhir, cuman itu beberapa strategi buat kita menggunakan dalam mengelola data string. Demikian, mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Selamat belajar.